Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan, ya, peningkatan kesejahteraan baik untuk PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Mari kita simak bersama, ya. Ini paparan dari Menteri BUMN yang mensinyalir, ya, adanya penyelewengan dana bagi para pensiunan, ya, atau dana tabungan para PNS, P3K, TNI, Polri, ya, yang ini harus dicegah agar tidak menjadikan dana ini dikorupsi, ya. Untuk itu silakan Bapak Ibu menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Erick Thohir menyebut ada 4 perusahaan plat merah yang diduga menyelewengkan dana pensiun hingga 300 miliar rupiah, bahkan bisa lebih sebenarnya. Lebih lanjut, Erick juga mengatakan bahwa dugaan kerugian senilai 300 miliar rupiah tersebut tidak final dan berpotensi bertambah lantaran masih belum dilakukan perhitungan secara menyeluruh oleh Kejaksaan Agung dan juga BPKP. Dan saya akan bertanya langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang sudah bergabung malam hari ini di studio CNN Indonesia. Selamat malam Pak Erick. Malam. Pak Erick, sehat alhamdulillah. Pak Erick sehat? Sehat. Nggak pusing? Capek. Ngurusin capek. Pak Erick, pertanyaan pertama. Dalam konvers kemarin, kalimat yang saya kutip sedikit seperti ini. Khawatir dan curiga. Nah, dasar apa kecurigaannya ini? Dasar awalnya apa? Karena kemiripan daripada kasus Jiwasraya dan Asabri itu kan investasinya yang disalahgunakan. Mengharapkan investasi yang kembalinya tinggi, tetapi akhirnya menginvestasikan di saham-saham yang justru tidak stabil. Nah, disitulah saya bilang, waduh, ini jangan-jangan di dana pensiun perusahaan-perusahaan BUMN juga sama. Kemiripan sistem penipuannya. Nah, karena itu sejak awal saya bilang, ayo tim bentuk. Nah, setelah dibentuk tim, kita bikin konsolidasi, review, dan standarisasi. Nah, langsung kita sudah ketahui, wah 70% nggak sehat. Dari tim yang dibentuk Pak Erick tadi. Nah, baru kan tetapi harus ada black and white. Ya. Kalau bicara sehat dan tidak sehat. Nah, dan ada dua juga konotasinya, sehat itu karena memang mismanagement atau penipuan. Nah, makanya BPKP kita minta untuk audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi lah kalau bahasa gampangnya. Nah, di situ kita dorong, memang hari ini baru 4. Karena dari 48, kalau 70% tidak sehat, ada 34. Ini baru 4. Nah, insya Allah dalam 1-2 minggu lagi saya akan dorong lagi beberapa. Cuman yang 4 ini, ya seperti Angkasa Pura I, Perhutani, ya, terus PTPN, ya, RNI ini awal. Dan itu sudah terlihat dari investasi kurang lebih 1,1 triliun. Di situ ada 300 miliar yang sudah menjadi kerugian negara. Jadi bukan dugaan loh. Bukan dugaan, sudah. Karena kerugian negara itu harus ada sesuatu yang sudah ada kerugian pasti, negara. Itulah pasti ada kerugian uang negara itu tadi. Kita berani bawa ke kejaksaan. Baik. Jadi itu. Pertanyaannya banyak nih Pak akhirnya. Satu-satu. Yang pertama adalah dari 34 itu dibilang tidak sehat. Kategorinya apa saja tidak sehat? Mismanagement semua atau fraud Kan gini, semua kah? satu yang kita lihat investasinya dulu. Nah, investasinya ini ada penipuan Ponzi scheme tidak? Itu dulu. Kalau misalnya mismanagement, misalnya dia melakukan investasi di sebuah perusahaan, ternyata memang COVID, ya bisa saja itu ya kita itu kita mengerti lah. Atau penggelembungan nilai tanah. Nah, itu kan beli properti, nilai tanahnya digelembungkan, ada kickback. Nah, itu juga penipuan. Nah, hal-hal ini yang kita dorong karena gini loh, kita tidak mau hari ini kan BUMN baik, ya, kita punya pendapatan bersih itu 250 triliun, yang awalnya 13 triliun. Kita sudah memberikan dividen terbesar ke negara 80 triliun, tahun depan 85. Ini kan sehat. Nah,
bagaimana kebayangan kalau nanti 5-10 tahun lagi tiba-tiba para pensiun yang hari ini bekerja mati-matian di Kementerian BUMN terutama ini dan perusahaan-perusahaan BUMN ternyata 10 tahun lagi tidak mendapatkan haknya. Ya. Kan berdosa kita. Nah, lebih baik karena ini momentumnya bagus, kita bersihkan dari hari ini karena kebetulan ada Jiwasraya Asabri yang kita belajar. Ya. Itu loh. Saya konfirmasi berarti 34 itu tidak semuanya fraud ya. Bisa jadi mismanagement atau kemudian memang dilalah lagi COVID kemarin. 70% ya. tidak sehat itu kan bukan berarti semuanya fraud ya. Fraud. Baik. Tetapi kita harus pastikan itu bukan fraud. Itu kan. Awal memilih akhirnya 4 ini yang dimajukan karena yang ini terindikasi fraud atau apa Pak? Dari awal ada indikasi, makanya kita... Indikasinya apa? Fraud? Ya tadi ada angka-angka yang menurut kita agak menggelitik sehingga ketika kita mengundang BPKP pun sudah audit investigasi atau tujuan tertentu, bukan hanya audit, sudah tujuan tertentu. Artinya kan ini memang sudah ada keyakinan dari kita ini ada sesuatu. Gitu. Jadi alasannya karena ada indikasi fraud atau salah penanganan, tata kelola. Ya. Nah, kemudian total 300 miliar itu hanya dari 4? Baru 4 hari ini. Dan indikasinya kemarin sudah disampaikan, ini kan dari hasil perhitungan investasi 1,1 triliun lebih. Ini 300. 10% itu. Ya, ini 1,1 triliun dari total investasi. Nah, ada indikasi 300 miliar. Jadi investasinya lebih dari itu. Cuman kira-kira 300 miliar yang sudah bisa dipastikan kerugian negara. Bentuk kerugian negaranya apa tuh Pak? Ya sama lah ketika ngelihat investasinya hilang. Kan kalau Ponzi scheme ini kadang-kadang begini loh, apalagi pensiunan yang tidak cukup mengerti. Pertama investasi untung, kedua investasi untung, ketiga untung, keempat hilang semua. Nah, itulah yang kita bilang itu yang kasihan dan mereka ini kan ya sudah menabung, mereka sendiri kan pensiun ini nggak berlebihan. Dan ini yang saya terus terang kenapa kemarin tidak ada bermaksud kasar keluar kata-kata yang saya jarang sebutkan biadab ya karena ini kan benar-benar kasihan sekali gitu. Sesuatu yang kurang jadi hilang. Ini yang saya rasa harus ada pertanggungjawaban gitu. Nah, kerugian negara harus ada pertanggungjawaban. Di dalam kerugian negara ini pasti ada unsur sengajanya. Berarti ada yang melakukan. Siapa saja Pak nama-namanya yang diduga? Itu ada di beliau-beliau. Ada di beliau. Berarti namanya sudah dilaporkan. Nama-namanya dilaporkan juga. Ada di beliau-beliau. Karena kan saya nggak bisa sesuai tupoksi saya, nggak bisa di luar tupoksi saya yang seakan-akan saya menjadi alat penegak hukum. Bukan. Saya kan hanya memanage korporasi supaya korporasinya good corporate governance, transparan, lebih baik ke depan. Ya itu aja kalau kita tugasnya. Itu artinya nama-nama tidak hanya hasil dari audit berupa laporan keuangannya saja, namun nama-namanya juga sudah diserahkan oleh Kementerian BUMN. Dari hasil audit. Dari hasil audit yang 4 itu. Kurang lebih begitu. Kemudian yang selanjutnya kapan akan mungkin 1-2 minggu ini kalau sudah datanya dan hasil audit versi kita, kita akan kasih ke BPKP lagi, nanti baru ke Kejaksaan lagi. Ada berapa sekarang yang sedang didalami oleh tim? Ada 7. Ada 7? Apa saja? Wah nggak boleh. Karena masih di audit ya. Nanti. Dan dari 7 ini kalau tadi kan 4 kita berbicara dilakukan atau dilaporkan terlebih dahulu karena memang ada indikasi mismanagement, penyelewengan dan lain-lain itu. Apakah 7 ini juga? Kayaknya ada. Ada fraud? Ya. Ada indikasi fraud di dalamnya? Ada. Pertanyaannya Pak, 70% itu besar. Kenapa ini bisa... Kalau publik tuh kayak, kenapa ini bisa terjadi lagi gitu? Kalau memang dana ini tidak dikelola dengan baik, dengan orang yang baik, dengan sistem yang baik, yang namanya melakukan sesuatu perubahan itu kan perlu ada yang namanya pimpinan dan tentu sistem. Nah inilah yang kenapa kalau kita lihat kasus Jiwasraya itu kan dari 2006, baru sekarang dibongkarnya. Dan itu pun perlu recovery selama 3 tahun. 2024 awal ini semua baru terbayarkan. Nah ini juga sama, kalau kita nggak selesaikan sekarang, ini recovery-nya perlu 3-4 tahun. Makanya
saya meyakini ini harus segera, bukan menunda. Ya. Kalau Nah, demikian ya Bapak Ibu. Semangat ya tekad dari Menteri BUMN ya, yang terus membersihkan BUMN yang menangani dana-dana pensiun ya, sehingga akan menjadi bersih ya, tidak dikorupsi, sehingga para pensiunan akan mendapatkan haknya ya dengan sejahtera ya, dengan sesuai. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.